Oke, selamat pagi. Jadi, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai inheritance dan polimorfisme. Kita akan belajar tentang pewarisan dan polimorfisme. Ya, polimorfisme. Kalau bahasa Indonesianya polimorfisme. Tapi kalau bahasa Inggrisnya polymorphisms. Kalau yang ini artinya pewarisan. Bahasa Inggrisnya inheritance. Oke, nah kita akan belajar dua materi pokok ini. Jadi sebenarnya yang pertama kalian harus tahu dulu apa sih itu inheritance. Nah, sebenarnya inheritance ini adalah konsep pewarisan di mana adanya pewaris dan ahli waris. Artinya apa? Si pewaris ini akan mewarisi apapun yang ia miliki ke ahli warisnya. Kan kayak gitu ya kalau si konsep pewarisan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bisa kalian baca. Pewarisan itu merupakan satu dari sekian banyaknya fitur efektif dari paradigma Object Oriented Programming. Dan tentunya pewarisan itu akan menghubungkan antara dua atau lebih kelas. Selain itu juga, setelah dia terhubung bisa ngapain kan gitu ya. Bisa sharing ya, bisa sharing dan akses properties dari satu kelas ke kelas yang lain. Sharing dan akses. Nah, untuk keywordnya sendiri ketika diimplementasikan ke dalam codingan itu ada keyword extends namanya. Jadi ciri khasnya dia ada kata extends. Oke, nah untuk kategorinya sendiri dari sebuah kelas itu ada tiga, itu super class, intermediate class, dan child class. Tentunya kalau super class ini itu disebut juga istilahnya ada parent ya, bisa base, bisa driver, oke, bisa ancestor class juga. Kemudian intermediate itu yang tengah-tengah posisinya, ini yang tentunya akan memediasi atau disebut juga dengan dual class gitu. Kemudian ada child class yang tentunya kelas yang paling bawah. Jadi kalau diposisikan dia seperti ini urutannya. Si kelas A itu dia disebut dengan parent, kelas B dia intermediate, kelas C dia child. Oke, nah ini bentuk relasinya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini tentunya seperti yang saya bilang tadi, inheritance pewarisan itu memungkinkan adanya sharing dan akses ya. Apa yang di-sharing, apa yang diakses, itu tadi properties. Bisa, metode bisa, tipe data bisa ya, variabel juga bisa gitu. Jadi posisinya parent, intermediate, sama paling bawah itu child. Nah, di sini ada karakteristik atau penjelasan dari superclass itu sendiri, yang tentunya superclass atau parent class ini kelas yang posisinya paling atas. Setelah itu ada intermediate ya. Yang intermediate tentunya yang tengah-tengah. Kemudian yang child ini tentunya kelas yang paling bawah. Nah, untuk tipe-tipe dari pewarisan sendiri, ada single inheritance, multi-level inheritance, hierarchy inheritance. Kalau single ya pasti satu ya, sendiri gitu ya. Kalau multi-level ya berbanyak. Hierarki ini tentunya akan membentuk sebuah hierarki. Hierarki itu biasanya ada di struktur organisasi ya. Yang paling atas siapa, terus nanti ada yang sejajar itu sama gitu ya di bawahnya gitu posisinya. Itu disebut dengan hierarki. Nah, kita bahas single dulu. Untuk yang single inheritance sendiri, dia strukturnya itu memiliki satu atau hanya satu parent aja gitu. Intinya dia hanya punya satu parent class aja gitu. Kayak ini contohnya. Nah, ini sintaksnya sendiri dia seperti ini ya. Ini kelas A, terus kelas B extends A ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, pewarisan itu ditunjukkan dengan adanya keyword extends ini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada parent, ada child ya. Jadi mereka posisinya ya cuman segini aja gitu loh. Kalau sudah bentuk sintaksnya seperti ini, berarti dia disebut dengan single inheritance. Nah, di sini akan terjadi proses sharing properti ya. Si kelas B akan mengakses propertinya kelas A, kelas A akan men-sharing propertinya ke kelas B. Itu. Nah, ini kelas B, extends ini artinya mewarisi ya. Kelas B mewarisi apa yang dimiliki sama A gitu. Itu sintaksnya sendiri. Itu single. Kemudian kalau multi level ya, multi level tentunya akan banyak ya. Nah,
Nah, ini sintaksnya sendiri dia ada sebanyak ini ya. Di contohnya di sini ada kelas, ada 4 kelas A, B, C, D. Nah, di sini kelas A ini akan berperan sebagai parent atau superkelasnya. Kemudian tengah-tengah nih, si kelas B ini dia sebagai intermediate class. Nah, si intermediate class ini akan mengextend si A. Kelas B extend A. Di bawahnya muncul lagi nih intermediate class. Itu kelas C. Jadi di posisi tengah-tengah nih si kelas C ini. Si kelas C akan mewarisi apa yang dimiliki sama kelas B. Begitu seterusnya sampai ini ya. Ketemu yang ini, kelas D. Di sini kelas D dia berperan sebagai child class ya. Kelas D berperan sebagai child class. Di sini dia akan mengextend C. Nah, ini disebut dengan multi level. Jadi pertama parent class dulu, nanti di bawahnya intermediate classnya akan mewarisi properti yang dimiliki oleh kelas A. Setelah itu di bawahnya muncul lagi ada intermediate class yaitu kelas C. Dia akan mewarisi apa yang dimiliki sama kelas B. Kemudian yang paling bawah itu nanti ada kelas D. Kelas D yang akan berperan sebagai child class ini akan mewarisi apa yang dimiliki sama kelas C. Nah, makanya dia disebut dengan child class. Nah, ini yang seperti ini disebut dengan multi level inheritance. Terus yang hierarki kayak gimana? Nah, untuk struktur dari hierarki dia ciri khas kelas diagramnya seperti ini. Kalau kalian lihat kelas diagram dia seperti ini pasti dia hierarki inheritance. Untuk struktur sendiri dia seperti ini, ya. Jadi si anak ini, ya gini ya, anggaplah ada orang tua, dia punya 3 orang anak atau 5 anak. Lima-limanya langsung dia akan berhubungan seperti ini gitu ya. Jadi nanti ketika disintaks, dia akan penulisannya kayak gini. Pertama parent ya, ini parent. Kelas A akan bertindak sebagai parent, kemudian di kelas B ini dia child-nya. Kelas B akan mengextend A, mewarisi A. Kemudian ada kelas C nih. Kelas C ini akan mengextend A, bukan mengextend B ya. Itu disebut dengan hierarki inheritance. Jadi di sini kelas C akan extend A ya, mewarisi properti yang dimiliki sama kelas A. Itu dia bertindak sebagai child di sini, bukan intermediate ya. Di sini kelas B child bukan intermediate. Di sini juga sama, kelas C dia child bukan intermediate. Sampai nanti ketemu sama kelas D yang tentunya kelas D ini akan mewarisi properti yang dimiliki oleh kelas A. Di sini kelas D juga tentunya yang paling bawah jadi child ya. Nah, kalau yang tadi kan di multi level yang ini dia intermediate. Yang ini intermediate kelasnya. Nah, kalau di hierarki dia berperan sebagai anak juga, child juga gitu. Oke, misalnya kalau contoh dari implementasi, nah ini kan langsung ke codingnya ya. Kalau kita buka di strukturnya sendiri. Nah, kita kalau kayak gini gimana kira-kira? Ini namanya tipe inheritance tipe apa gitu. Ini single inheritance namanya ya. Karena cuman ada satu anak di bawah, kemudian ini parentnya di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini dia akan em, di sini dia namanya si animal ini adalah parent ya, parent gitu, parent atau disebut juga dengan istilahnya super class ya, super class. Sementara si dog ini dia adalah a child ya, child class. Nah, tentunya di sini akan terjadi proses ini ke sini itu adalah mewarisi ya. Yang ini pewaris, yang ini ahli warisnya. Ada kelas animal, ada kelas anjing ya, dog gitu. Kelas animal, kelas dog. Di sini dia akan sharing. Jadi dia akan sharing apa yang dimiliki oleh dirinya gitu propertiesnya. Si dog ini yang akan mengakses ya. Nah, si dog itu akses dia sifatnya. Kegiatannya dia adalah accessing gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, apa sih metode yang sama dari keduanya ini? Kalau kalian perhatikan di sini, animal akan mewarisi it ya, metode it ke dog. Nah, gitu. Jadi dia mewarisi ya di sini ya. Animal memiliki metode it itu akan diwariskan ke dog. Jadi si dog itu akan punya metode it juga. Nah, display ini tidak dimiliki sama animal ya, karena kan gini konsep dari pewarisan itu sendiri. Misalnya ada orang tua, terus ada seorang anak. Seorang anak itu akan memiliki tinggi badan yang mirip seperti ayahnya, gitu contohnya. Kemudian seorang anak itu akan memiliki rambut yang seperti ibunya. Habis itu seorang anak itu akan memiliki bentuk wajah seperti ayahnya.
Nah, itu kan ada beberapa hal yang memang dimiliki oleh orang tuanya itu yang bisa diwariskan ke anaknya. Tapi si anak ini juga tentunya memiliki properti yang ada dalam dirinya itu yang tidak dimiliki sama orang tuanya. Contohnya apa? Seperti bakat ya, bakat. Misalnya kedua orang tuanya itu adalah dokter. Si anak sendiri dia suka ngelukis. Nah, itu kan sudah berbeda sekali sama apa yang disukai oleh orang tuanya gitu. Nah, si anak ternyata punya bakat di melukis. Sementara dia menjadi dokter itu tidak ada bakatnya kayak gitu. Jadi sama juga kalau di Java sendiri di sini ada metode display. Nah, di metode display ini merupakan metode yang memang original gitu. Si doc ini yang punya. Si doc ini yang dari lahirnya gitu memang punya, bukan diwariskan. Bukan adanya pewarisan ya. Bukan ada kelas lain yang mewariskan atau kelas induk yang mewariskan kayak gitu. Nah, ini kalau diimplementasikan kayak gimana tuh? Kalau kita implementasikan dia kayak gimana nih ya? Oke, kita coba implementasikan di NetBeans-nya. Nah, seperti biasa kita bikin package baru lagi. Di sini Java package. Kita pakai di sini minggu kelima. Karena kan kita sudah masuk ke minggu kelima. Oke, kita new, kemudian kita bikin Java class. Di situ ada kelas animal ya sebagai kelas parent atau induknya. Kita bikin kelas namanya animal. Nih. Terus lagi satu, kita bikin kelas baru lagi dengan nama dog. Finish. Nah, kita sudah punya dua file di sini, animal.java, dog.java. Kita akan coba nih animalnya. Oke, nah kalau kalian lihat di sini animal punya method it. Tidak ada properti, tidak ada variabel ya, tidak ada variabel, hanya ada method. Jadi gimana tuh bikinnya? Hayo, jangan sampai dilupakan cara membuat strukturnya ya. Nah, di sini saya akan buat dulu kita berarti langsung bikin metode ya, void it. Void it, misalnya di sini sysout, system out dot print line animal is eating. Nah, kayak gitu. Atau kita bikin eating gitu ya. Eating. Eat. Or not eating but eat ya. Eat. Nah, kalau kalian lihat di sini animal sudah punya sebuah metode bernama eat. Lanjut, kita bikin di dog sekarang. Child ya. Di sini dog dia child. Berarti apa? Ciri khasnya harus extend ya. Extend sama animal. Nah, jadi nanti kalian jangan lupa tambahkan kata extends terus sama nama kelas induknya gitu atau parent class atau super kelasnya. Di sini si dog sendiri itu punya method it sama display ya. Nah, artinya apa? Kalian tidak perlu membuat method it lagi gitu karena kan sudah ada di animalnya. Jadi kalian cukup bikin void display. Jadi system out dot println sini display. System out println display gitu ya. Nah, itu contoh aja nih. Selanjutnya ngapain? Ya, kita panggil sekarang. Manggilnya ya kita bikin metode baru lagi dengan nama main ya. Atau main animal. Enter. Nah, kita jangan lupa tambahkan public static void main string. Oke, kita jangan lupa deklarasi objek terlebih dahulu. Di sini ada objeknya itu kita panggil kelas dog aja lah dulu ya. Dog objek 1 sama dengan new dog. Nah, baru kita panggil sekarang objek 1 titik display objek 1 titik it. Nah, kita coba jalankan sekarang. Kita jalankan. Nah, dia langsung muncul ya, display sama it. Padahal di sini saya kan nggak ada gini ya, di doc ini saya nggak ada bikin display, bikin it. Tidak ada metode it. Yang metode it itu adanya di animal. Tapi
si dog ini dia akan mewarisi apapun yang dimiliki sama animal, apapun itu. Bahkan kalau dia animal ini ada variabel, si dog ini bisa mengextend atau mewarisi ya, atau mewarisi gitu kan ya. Nah, kalau yang ini kan cuma ada display aja dognya. Kalau kita panggil, kita misalnya di sini saya deklarasikan ya, tentunya deklarasi objek. Nah, ini kita tinggal panggil aja objek satu display, objek satu it, dia bisa ya. Kalau misalnya saya tambahkan variabel gitu, misalnya animal, punya color, string, color, gitu. Apalagi habisnya color. Hmm, apa ya? Habisnya color. Atau kita coba color aja dulu. String color. Terus saya buatkan, nah ini string color. Nah, seandainya saya buatkan ini ya, saya akan coba begini, apa namanya istilahnya, bereksperimen gitu. Kita buatkan string color, terus kita buat ini ya, kita buat konstruktor animal string color. Jadi gini dia this titik color sama dengan color. Nah, ini akan mewarisi di sini gitu. Nah, ini akan error ya. Akan muncul error di sini. Kenapa? Ini ya. Constructor animal in class animal cannot be applied to given types. Jadi, ada hal yang tidak bisa diwariskan, yaitu konstruktor ya. Ketika kalian membuat sebuah konstruktor di parent class, itu tidak bisa diwariskan ke kelas anaknya. Sehingga ini harus dihapus. Jadi, tidak usah bikin konstruktor. Nah, ini kalau saya buka lagi, dia akan hilang errornya. Nah, itu ya. Itu ada pengecualian di sana, yaitu konstruktor. Nah, kalau misalnya di sini saya mau panggil gimana? Karena saya mengextend ya, ya udah kita objek satu titik color, misalnya warna anjingnya adalah black gitu ya, black. Sorry, ini black. Titik koma, kemudian sysout-nya jangan lupa system out dot print line. Atau buatnya di sini aja biar rapi ya. Animal color. Nah, di sini saya buatnya di sini. Void atau janganlah ya. Atau biarin aja lah di sini. Sorry ya. Nah, di sini aja lah ya. Print line objek satu titik color. Nah, ini kalau kita jalankan tentunya bisa ya. Walaupun saya tidak ada deklarasi variabel di dog gitu. Jadi dia langsung tampil nih display it black ya. Nah, ini padahal color itu kan cuma ada di animal gitu loh. Color cuma ada di animal, tapi karena dog extend dari animal, tentunya bisa ya. Oke, itu kira-kira untuk pewarisan, contoh implementasinya ya. Nah, ini ada contohnya bisa kalian coba apa namanya? Kalian bisa coba-coba di rumah ya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi di sini tentunya ya dari contoh yang di atas tadi tentunya dia si dog ini akan mewarisi apa yang dimiliki sama kelas animal gitu. Jadi kira-kira strukturnya kayak gini nih yang tadi. Nah, oke. Nah, itu bisa kalian coba ya. Nah, ini exercise bisa dicoba-coba. Oke, kita lanjut lagi ke materi polimorfisme. Jadi di sini kalau dilihat polimorfisme itu apa sih? Di sini ya, poli itu berarti banyak, sementara morfisme itu berarti bentuk. Nah, kalau dalam prinsip biologi, polimorfisme ini adalah sebuah organisme yang bisa memiliki banyak bentuk. Nah, prinsip ini ternyata juga diadaptasi ke dalam OOP ya, di mana kita bisa ini ya, di mana di dalam OOP itu kita bisa memiliki banyak kelas atau kita bisa memiliki kelas yang bisa memiliki banyak bentuk. Meskipun dia memiliki nama yang sama gitu. Nah, bentuk di sini itu bisa berarti ini ya bentuk ya kan kalau di OP kita bisa memiliki kelas tapi dengan bentuk yang berbeda walaupun namanya sama gitu loh. Nama
nama bentuknya itu sama. Nah, bentuk di sini itu bisa seperti kontennya, kemudian ada parameternya gitu ya, isinya, parameternya, setelah itu tipe datanya gitu. Jadi bentuk yang di sini ini maksudnya kayak metodenya gitu ya. Kita punya metode di dalam sebuah kelas, terus metodenya itu memiliki nama yang sama, tapi isinya dari metode itu bisa berbeda. Isinya itulah yang seperti misalnya parameter ya. Kemudian ada apa tipe data yang kayak gitu yang bisa berbeda. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua jenis polimorfisme, yaitu ada statis dan dinamis ya, static polymorphism and dynamic polymorphism. Perbedaan dari keduanya itu adalah bagaimana cara membuat polimorfismenya. Kalau statis polymorphisme itu dia menggunakan method overloading namanya. Sementara kalau dynamic, dia menggunakan method overriding. Nah, terus apa sih beda dari method overloading dan overriding ini? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Nah, kita akan bahas tentang method overloading terlebih dahulu atau static polymorphism. Nah, di sini method overloading ini akan muncul ketika sebuah kelas yang memiliki metode yang sama gitu ya, nama metode yang sama, itu memiliki parameter yang berbeda dan tipe data yang juga berbeda. Jadi namanya sama nih, metodenya gitu ya. Nama metodenya sama, tetapi dia punya parameter dan tipe data yang berbeda. Kata kunci di sini yang harus diingat ya, dia dalam satu kelas metode yang sama gitu ya, nama metode yang sama, kemudian tipe data yang berbeda, perbedaan tipe data dan parameter gitu ya, atau tipe data dan parameter yang berbeda. Itu adalah kata kunci yang harus diingat ya. Dalam satu kelas memiliki nama metode yang sama, kemudian memiliki tipe data dan parameter yang berbeda. Namanya sama, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Jadi kalau bisa dibilang polimorfisme itu singkatnya berbeda-beda tetapi memiliki nama yang sama. Namanya sama, tapi berbeda-beda gitu ya. Apa yang berbeda ya bentuknya ya. Bentuk itu ya tadi itu bisa berupa isinya, kemudian ada tipe data, ada variabelnya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan method overloading. Misalnya, sebagai contoh, kita memiliki sebuah kelas lingkaran Java. Nah, di dalam kelas ini itu kita punya metode luas. Jadi di sini nanti kalau kita punya kelas lingkaran, itu dia akan mencari luas ya. Maka di sini ada metode luas. Nah, di luas ini gitu ya. Di metode luas ini kita tentunya punya parameter yang berbeda. Nih, different parameters. Contohnya seperti ini ya. Kita ingin menghitung luas gitu ya. Berdasarkan ini. Berdasarkan apa dia? Berdasarkan jari-jari dan diameter. Maka kita bisa membuat kelasnya seperti ini ya contohnya. Nah, ini bisa kalian lihat nih. Kalau kalian lihat di sini ada kelas lingkaran. Di sini ada metode luas. Sama kan nama metodenya. Tapi apa yang berbeda? Kalau kalian lihat di sini, yang ini dia pakai float, yang ini pakai double, ya. Jadi dia memiliki tipe data yang berbeda. Ini juga sama. Ini dia parameternya berbeda. Yang ini pakai jari-jari, yang ini pakai diameter. Rumusnya juga sama nih. Pasti beda ya. Yang ini dia rumusnya kayak gini, yang ini dia rumusnya seperti ini. Karena dia pakai diameter. Kalau yang ini pakai jari-jari. Nah, kalau kalian lihat di sini, kan dia namanya sama nih. Tapi berbeda-beda. Apanya berbeda-beda? Bentuknya ya. Bentuknya berbeda-beda. Gitu. Bentuknya itu ya seperti itu tadi. Ada parameternya yang berbeda, tipe datanya yang berbeda, dan sebagainya ya. Bisa variabelnya juga berbeda gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi lihatlah, jadi di sini lingkaran itu punya dua metode dengan nama yang sama bernama luas, nama metodenya luas, tapi parameter dan tipe datanya berbeda. Dan juga isi serta rumus-rumusnya yang di dalamnya itu juga berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan polimorfisme statis. Karena polimorfisme statis itu dia menggunakan metode overloading. Oke. Nah, ini hanya penjelasan seperti ini aja, nanti bisa dicoba ini ya. Gitu. Jadi itu ya untuk metode overloading. Nah, sementara kalau metode overriding itu yang seperti apa? Nah, di sini yang menggunakan metode overriding ini itu adalah polimorfisme dinamis atau dynamic polymorphism. Nah, jadi selama inheritance ya atau pewarisan di Java, jika sebuah metode yang sama itu ada gitu ya di dalam superclass maupun di subclassnya, jadi ada metode dengan nama yang sama pada superclass dan subclassnya gitu, maka metode yang ada di dalam subclass atau kelas anak gitu ya
akan mengoverride, istilahnya itu override, akan mengoverride metode yang ada di superclass gitu atau parent class-nya. Nah, ini disebut dengan method overriding. Gitu. Jadi dalam kasus ini metode yang sama akan hadir gitu ya, akan tampil dalam satu operasi, will perform one operation dalam superclass and another operation in subclass gitu ya. Akan menggunakan operasi pada superclass, kemudian akan menggunakan operasi yang berbeda pada subclassnya. Karena kan sudah di override tadi ya, sudah ditumpuk lah istilahnya gitu loh, diganti gitu. Nah, biasanya kalau dynamic polymorphisme ini akan ada pada konsep pewarisan. Jadi tiap ada pewarisan pasti dia menggunakan metode overriding atau akan ada polimorfisme dinamis ini. Contohnya apa? Misalnya pewarisan. Tadi kan contoh apa namanya? Dynamic polymorphism itu ada pada pewarisan ya. Jadi misalnya sebagai ini contohnya. Kalau kalian lihat di sini saya sudah berikan sebuah kelas diagram. Yang ini dia superclass atau parent class-nya, yang ini subclass atau child class-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di superclass sendiri dia superclass-nya bernama language, bahasa ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini artinya bahasa. Kemudian dia memiliki metode display info. Setelah itu ada Java di sini. Di subclass-nya ada metode Java, ada kelas Java. Nah, di dalam kelas Java ini dia memiliki metode yang memiliki dengan nama yang sama seperti superclass-nya. Ini kalau kalian lihat, dia memiliki nama yang sama. Nah, nama yang sama tetapi tentunya kontennya berbeda ya. Jadi parameter yang ada di dalamnya ini tentunya akan berbeda. Seperti itu. Nah, karena dia berbeda seperti itulah, walaupun namanya sama tetapi berbeda, si Java ini akan men-override metode dari language gitu. Jadi dia akan override di sini. Istilahnya dia akan meng-override ya, override. Nah, ini kan sesuai dengan penjelasannya ini ya. Ya, di sini the method in the subclass overrides the same method in the superclass kayak gitu. Kita coba ke contohnya nih, misalnya pewarisan ya kayak tadi ada kelas namanya language. Oke, saya bikin kelas baru lagi, new Java class. Kemudian di sini namanya language finish. Nah, saya sudah punya kelas. Ini kelas induknya ya, atau superclassnya bernama language. Tadi dia punya metode namanya display info ya. Jadi saya langsung aja bikin metode dengan nama display info. Saya kasih system out dot line language seperti itu misalnya kontennya. Nah, saya sudah memberikan isi atau konten dari metode display info yaitu dengan nama language programming ya. Kalau kalian lihat di sini harusnya dia akan tampil nanti sysout language programming. Nah, terus gimana gininya? Yang di kelas anak kita bikin lagi nih Java class, kemudian ini ya. Di sini namanya itu Java gitu aja, kemudian kita finish. Nah, jangan lupa di extend ya. Extend language. Nah, baru kita bikin dengan nama yang sama ya, display info. Java programming ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, di language sama Java itu sudah ada metode yang sama. Nah, terus overridingnya pas kapan, Bu? Kalau kita buka atau kita sudah implementasikan ke dalam Java programmingnya, di mana tuh letak override metodenya? Ini ya. Kalau kalian lihat di sini, ini akan muncul warning di sini. Nah, ini warning nih. Nih, kalau kalian sorot di sini, kalian bawa mouse kalian ke sini, dia akan muncul tulisan add override annotation. Jadi ini kalian klik aja. Kalian tambahin nih. Nah, jadi nanti di sini ini akan ada penanda ya. Akan ada penanda bahwa ini adalah metode yang di override
Jadi di superclassnya itu sudah ada metode yang sama gitu. Jadi ini dia metode overridingnya. Kalau ditanya yang mana overriding yang ini ya, ini dia. Ini menandakan bahwa telah adanya overriding, aktivitas overriding. Overriding apa? Overriding superclassnya gitu ya. Kan aslinya dapat dari sini nih. Nah, ini juga akan ada tanda nih di sini. Is overridden. Jadi dia di overridden nih. Di kelas lain akan muncul soalnya dengan nama yang sama. Metode dengan nama yang sama, hanya saja isinya berbeda. Parameternya sudah berbeda gitu ya. Kontennya berbeda isinya. Nah, gini. Jadi dia akan pakai override di sini. Hanya penambahan annotation seperti itu aja sih. Tandanya ya kalau kita implementasikan ke dalam Java programmingnya gitu. Ya, terus abis itu ngapain Bu? Kita panggil ya. Kita panggil seperti biasa, panggil, kita bikin kelas baru lagi. Di sini public static void main. Nah, baru kita panggil di sini ya. Kita bikinin objek dulu. Dan gue objek one sama dengan new language. Sorry, new Java. Nah, misalnya kita mau panggil nih, objek one titik display info. Objek itu juga sama. Nah, baru kita running ya. Kita run file. Ya udah, ya tampilannya akan seperti ini. Pertama dia language programming, yang ini Java programming. Yang ini punyanya superclass, yang ini punyanya subclass. Dengan metode yang namanya sama, yaitu sama-sama display info, tetapi memiliki isi yang berbeda. Itu yang disebut dengan polymorphisme. Nah, jadi kelihatan ya bedanya antara metode overloading sama overriding ya gitu. Nah, ini saya keluarin dulu ininya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi dengan contoh di atas kita sudah membuat sebuah superclass bernama language dan subclass bernama Java dan memiliki metode bernama displayInfo ya yang mempresent gitu atau menampilkan kedua eh, metode dari language dan Java. Ya itu kira-kira ya. Jadi ini bisa dibilang diagramnya. Kalau kalian lihat di sini language class, terus ini Java class. Nah, di sini sama-sama punya display info. Hanya saja dia memiliki konten yang berbeda. Nah, itu. Nah, selanjutnya latihan. Nah, nanti kalian bisa coba jawab-jawab sendiri ya buat yang belajarnya di rumah. Oke, itu tadi ya kita sudah bahas tentang inheritance. Inheritance, kita sudah bahas tentang polymorphisme. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi, inheritance itu ada 3 kelas, superclass, intermediate class, sama child class. Kalau yang paling bawah itu pasti child, yang paling atas itu disebut dengan superclass. Istilah lainnya juga bisa parent class, kemudian yang paling bawah child class itu bisa disebut dengan inherited class juga. Nah, sebenarnya konsep pewarisan ini ya sama dengan konsep pewarisan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada seorang pewaris dan ada seorang ahli waris. Si pewaris akan mewariskan apa yang dimilikinya kepada si ahli waris ini, gitu ya. Contohnya misalnya ya kalian, misalnya dengan orang tua, gitu ya. Ada seorang anak yang memiliki bentuk wajah yang sama dengan ayahnya, kemudian bentuk matanya yang mirip seperti ibunya, tinggi badan yang seperti ayahnya, kemudian bentuk apa namanya bentuk atau warna kulit yang seperti ibunya gitu ya. Nah, itu kan pewarisan yang memang yang kalian dapatkan dari orang tua kalian atau parentnya kalian gitu ya, parent kelasnya gitu. Namun ada beberapa mungkin yang orang tua itu tidak wariskan kepada anak-anaknya. Contohnya seperti bakat. Orang tuanya dia menjadi dokter, si anak
lebih prefer ke seni gitu ya, kan sudah sangat berbeda tuh sama orang tuanya gitu ya. Orang tuanya kedua-duanya berkarir sebagai dokter, sementara si anak itu lebih suka kalau dia berkarir sebagai seorang seniman. Nah, itu tentunya merupakan bakat dari lahir ya, yang tidak diwariskan atau tidak diturunkan oleh orang tuanya. Nah, di OOP sendiri itu ada yang seperti itu ya. Jadi ada metode gitu ya, metode yang diwariskan atau ada variabel yang diwariskan ke si anak gitu. Cuman nanti si anak itu pasti ada kelas anak gitu ya, atau child class itu yang memiliki metode yang tidak sama dengan kelas induknya gitu atau parentnya gitu ya. Itu tadi, terus kita juga sudah em, belajar tentang ini ya, tipe inheritance pewarisan, ada single inheritance, ada multi level inheritance, ada hierarchy inheritance. Tentunya ini sintaksnya juga berbeda, strukturnya bagaimana. Tadi juga sudah saya jelaskan berserta dengan implementasinya. Intinya kalau kita mau mengimplementasikan ke dalam Java, dia harus ada kata kunci extends. Nah, ini kalau ada kata kunci extends inilah yang menunjukkan bahwa ada pewarisan di sana. Kalau kita baca di sini, artinya di sini kelas dog itu akan extends animal. Artinya apa? Kelas dog akan mewarisi karakteristik dari animal. Kayak gitu ya, kalau kita ngomongnya ya. Nah, ini ada contohnya tadi, kalian sudah belajar. Setelah itu sama polimorfisme ya. Polimorfisme ini sebenarnya prinsip berbeda-beda tetapi memiliki nama yang sama. Apa yang berbeda bentuknya ya? Bentuk di sini itu berupa apa sih? Bisa parameter, bisa isi, bisa tipe data ya. Tetapi namanya sama nih gitu. Nah, polimorfisme itu tadi juga ada dua ya, ada static polimorfisme, ada dynamic polimorfisme. Perbedaannya adalah pada metodenya ya. Kalau di dynamic polimorfisme itu dia menggunakan metode overriding. Sementara kalau yang static dia menggunakan metode overloading ya. Tadi perbedaannya juga kelihatan kalau yang dia overloading atau static polymorphisme itu tadi di sini kalau kalian lihat itu dia ada dalam satu kelas ya, dalam satu kelas di sini berarti tidak ada kelas anak, hanya satu kelas aja, hanya parent aja gitu ya, hanya super kelas saja. Itu memiliki metode bernama luas. Nah, yang pertama itu dia mau mencari luas dengan menggunakan jari-jari. Kalau yang kedua dia mau cari luas dengan menggunakan diameter. Tentunya kan sudah berbeda ya, parameternya sudah berbeda, tipe datanya sudah berbeda. Yang di atas dia menggunakan float, yang di bawah dia menggunakan double. Nah, itu sudah Ibu berikan contohnya tadi, example-nya menggunakan method overloading. Kemudian yang overriding itu yang kayak gimana? Method overriding digunakan ketika terjadi pewarisan ya. Contohnya di sini biasanya pas kapan sih ada dynamic polymorphisme? Yaitu pada saat ada pewarisan ya. Kalau di contohnya ini dia ada super kelasnya bernama language. Yang ini dia ada kelas anak bernama Java, dan child kelasnya bernama Java atau subkelasnya bernama kelas Java. Dia mengextend dari language. Nah, ini ada kata kunci extends. Jadi dynamic polymorphisme itu muncul ketika adanya pewarisan. Begitu ya. Jadi kalau diimplementasikan gitu ya, ya diimplementasikan dia munculnya itu di sininya ya, di sini. Akan ada annotation override di sini. Ada annotation override. Itu cirinya kalau ketika diimplementasikan. Misalnya nanya, mana nih bukti bahwa dia ada polimorfisme? Kalau di pewarisan dia dibilang katanya dynamic polymorphisme. Itu tadi adanya annotation override ya. Nah, ini bisa kalian tambahkan sendiri nanti. Nanti secara otomatis dia akan muncul warning di sini, nanti itu kalian klik. Kalian akan dengan otomatis compilernya itu atau Java-nya ini, NetBeans ini akan menambahkan sendiri anotasi di sini bernama override. Artinya apa? Dia ngasih tanda nih bahwa metode display info ini adalah metode hasil overriding ya. Overriding dari apa? Dari language, dari superclass-nya dia gitu. Nah, oke, itu kira-kira ya kalau saya rangkum, saya simpulkan gitu. Jadi tidak tidak susah untuk memahami polimorfisme sama inheritance. Gitu. Sisanya nanti kalian bisa coba-coba latihan soalnya. Masih belum paham lagi? Ya, silahkan kalian bisa coba-coba latihan soal. Cari sumber-sumber belajar sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi demikian ya penjelasan tentang inheritance, pewarisan dan polimorfisme. Saya harapkan bisa dipahami. Jika memang masih belum paham bisa bertanya. Jadi tidak usah malu-malu untuk bertanya. Oke. Jadi terima kasih atas apa namanya? Perhatiannya. Sekian video dari saya.